Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kelas psikologi lingkungan ya. Pada video lalu kita udah bahas sejarah sedikit tentang psikologi lingkungan atau EP ya, Environmental Psychology, dan juga terkait dengan definisi dari Environmental Psychology atau psikologi lingkungan itu apa. Kali ini kita akan bahas dulu, saya mau cerita atau sharing tentang dua istilah, dua kata yang seolah-olah sama padahal beda banget ya. Dan ini justru ngejelasin banget kenapa environmental psychology atau psikologi lingkungan itu merupakan proses interaksi, kajian terkait proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya ya. Kajian tentang proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ada dua istilah yang perlu kita tahu dulu, perlu kita bedakan yang menjelaskan hal itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita mengenal kata penyesuaian ya atau menyesuaikan. Tapi kalau pakai istilah ilmiah, apalagi di environmental psychology, maka kita akan menemukan dua istilah, yaitu ada yang disebut dengan adaptation ya atau adaptasi, dan juga ada istilah namanya adjustment ya. Nah, dua kalimat ini perlu kita pahami dulu karena kemudian ini jadi bagian cara kita mempelajari environmental psychology, cara kita mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, kalau istilah adaptation itu merujuk pada upaya kita, upaya manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maksudnya gimana? Jadi upayanya itu apa? Upayanya manusia yang berusaha untuk merubah dirinya supaya cocok sama lingkungan. Gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau cuacanya lagi dingin, maka kita pakai jaket. Nah, menggunakan jaket ini kan perubahan perilaku yang kita lakukan. Upaya merubah diri kita yang tadinya nggak pakai jaket menjadi pakai jaket untuk menyesuaikan diri terhadap suhu yang terjadi di lingkungan, itu adaptasi atau adaptation. Jadi kita berusaha mengubah diri kita ya, mengubah perilaku kita ya, mengubah kenyamanan kita kan, well-being, behavior, sama change our attitude, sikap ya, ketika menghadapi lingkungan yang dingin. Jadi yang berubah siapa? Yang berubah manusianya untuk menyesuaikan diri sama lingkungan. Jadi kalau yang berubah manusianya untuk menyesuaikan diri sama lingkungan namanya adaptation atau adaptasi. Jadi aku lagi beradaptasi nih sama cuaca dengan cara apa? Misalkan pakai jaket, mulai pakai minyak-minyak yang menghangatkan, minum-minuman yang hangat. Itu cara kita untuk melakukan adaptasi. Ya, lingkungannya nggak dirubah, lingkungannya tetap dingin, tapi kita melakukan adaptasi dengan merubah perilaku kita untuk menyesuaikan sama lingkungan. Nah, kalau istilah adjustment justru beda. Kalau adjustment itu kita melakukan penyesuaian bukan dengan cara merubah diri kita, tapi kita kemudian mengakali atau berusaha untuk mengubah lingkungannya. Katakanlah cuacanya dingin, maka kita mengubah lingkungan sekitar kita dengan memasang mesin pemanas, membuat cerobong asap gitu ya, dengan membuat perapian gitu. Atau kebalikannya, kalau lingkungannya panas, maka kita masang air conditioner ya, masang AC supaya dingin ruangannya. Nah, itu bagian dari cara kita untuk mengubah lingkungan. Kitanya jadi nggak usah pakai jaket kan ya. Kitanya nggak usah berubah perilakunya. Yang perlu diubah apa? Lingkungannya. Masang AC, masang pemanas, terus lagi membangun tempat yang punya sirkulasi udara, masang kipas angin. Nah, itu cara kita adjustment. Jadi yang dirubahnya lingkungannya, bukan kitanya. Jadi kalau adaptation yang berubah itu kitanya. Kalau adjustment yang berubah itu apa? Yang dirubah itu apa? Lingkungannya. Nah, maka dua-duanya menjadi sebuah interaksi yang manis, ciamik, yang dikaji dalam environmental psychology, yaitu kegiatan manusia untuk bisa mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan. Jadi kita ngelihat nih, adaptasi apa yang manusia lakukan, adjustment apa yang manusia lakukan. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, paham ya, bahwa adaptasi, memahami adaptasi dan adjustment itu penting dalam kita kemudian memahami bagaimana sebenarnya environmental psychology ini berjalan. Nah, dua istilah tadi kemudian berdampak pada bagaimana para peneliti, akademisi, atau orang-orang yang tertarik
untuk mengkaji lebih dalam soal psikologi lingkungan dalam memandang fenomena yang ada di dunia ini ya, fenomena yang ada di alam. Kemudian akademisi terbagi dua tadi ya, orang-orang yang kemudian melihat dari sisi adaptasinya dan juga orang-orang yang melihat dari sisi adjustment-nya. Jadi manusia tuh meresponnya seperti apa sih terhadap alam? Dan satu lagi, bagaimana alam kemudian berubah atau dirubah oleh manusia gara-gara manusia berusaha untuk adjustment. Jadi kan ngomongin interaksi nih, alam secara alamiah seperti itu, bagaimana manusia meresponnya, lalu apa yang manusia lakukan untuk merubah alam. Nah, kemudian para peneliti kebagi dua ya. Nah, makanya kemudian dari dua istilah tadi, adaptasi sama adjustment, environmental psychology pun perkembangannya jadi kebagi dua juga. Jadi pas awal-awal muncul atau awal mula adanya environmental psychology, orang-orang itu seneng banget neliti soal yang disebut dengan architectural psychology ya. Architectural psychology. Bagaimana bangunan-bangunan atau konteks lingkungan di sekitarnya secara arsitektur itu mempengaruhi respon manusia, mempengaruhi perilaku manusia. Nah, architectural psychology itu jadi gini ya, para peneliti environmental psychology itu ngelihat manusia itu tinggal di bentuk arsitektural yang seperti apa ya. Apakah mereka di dataran tinggi, dataran rendah, tipe bangunannya seperti apa, lalu bagaimana melihat bagaimana manusia merespon alamnya. Jadi kalau orang yang hidup di dataran tinggi bikin rumahnya kayak gimana sih? Maka sebetulnya architectural psychology ini ngomongin bangunan-bangunan yang berusaha untuk dibangun pada saat itu ya. Jadi ada satu hal yang waktu itu saya diskusi dengan pakar psikologi transportasi waktu itu. Salah satu yang disesali oleh Presiden Soekarno awal-awal membangun Jakarta adalah lebih memilih untuk mengembangkan bis-bis Kopaja ya, bis-bis dibandingkan membuat tram atau kereta api yang ada jalurnya ya, tram. Jadi dulu pas mau memulai bangun transportasi, Presiden Soekarno itu lebih memilih bis daripada tram ya. Padahal kalau pakai tram kayaknya akan rapi ya, kayak kota-kota atau negara di Eropa. Nah, ini kan sesuatu yang merespon lingkungan. Oh, aku ingin berpindah tempat, bikin transportasinya seperti apa. Ya ternyata arsitektural itu kayak gitu ya. Dan di architectural psychology itu ada dua hal yang penting ya. Jadi natural build, jadi memang bangunan-bangunan yang natural dari alam, ya memang lahannya seperti itu, agak nanjak ya. Kalau teman-teman tinggal di Cicahem ya, di Bandung, ada dataran tinggi kan ya, atau di dataran rendah, ada yang tanahnya lapuk, ada yang bekas sawah atau rawa daerahnya, kan itu macam-macam. Itu natural build, bangunan-bangunan natural yang memang alamiahnya kayak gitu. Ada juga yang human build, yang dibangun oleh manusia. Jadi kenapa kok di daerah ini seneng banget bikin gedung yang tinggi gitu ya. Di daerah ini orang seneng bikin saung-saung gitu. Nah, itu juga dipelajari di architectural psychology. Jadi awalnya dulu, awal-awal adanya environmental psychology, para akademisi itu lagi seneng ngomongin architectural psychology. Bagaimana manusia membangun dan merespon alam dalam rangka tadi, adaptasi dan adjustment ya. Dan ini yang penting sekali di awal diceritakan bahwa dulu tuh arahnya ke sana dulu. Lalu kalau pertanyaannya sekarang kayak gini, zaman sekarang akhir-akhir ini kemana? Jawabannya ke green psychology. Jadi kalau dulu ke architectural psychology, ngomongin bagaimana manusia merespon, apa yang dibangun, kenapa pembangunan ini direspon ya. Kalau sekarang ke green psychology, urusannya udah bukan lagi apa yang bisa dibangun, bagaimana cara merespon lingkungan ya. Tapi upaya yang dilakukan saat ini adalah kayak gini nih teman-teman nih. Saya tampilin slide-nya. Jadi upaya sekarang adalah a continuing and growing concern of environmental psychology is to find ways to change people behavior to reverse environmental problem. Ya, ini yang harus digarisbawahi adalah to reverse environmental problems.
while at the same time preserving human well-being and quality of life. Jadi ketika ngomongin architectural psychology, orang kemudian berusaha merekayasa alam. Orang berusaha mengakali supaya mereka bisa merespon, dapat kenyamanan. Dan ketika ngomongin architectural psychology, para akademisi ahli itu ngomongin soal adjustment. Bagaimana merubah lingkungan. Ya, padahal itu belum tentu baik buat lingkungannya sendiri. Ya, karena waktu itu manusia masih sok tahu dan ngerasa punya kuasa untuk mengubah lingkungan. Kemudian lama-lama disadari bahwa ini nggak natural lagi, ini nggak alamiah lagi, dan itu jadi environmental problems, jadi masalah-masalah lingkungan. Nah, green psychology, kemudian akademisi ngajak ke situ tuh, green psychology, yaitu upaya kita untuk reverse environmental problem. Gimana caranya masalah-masalah lingkungan tuh dibalikin lagi supaya nggak ada gitu. Dan ini yang disebut dengan green psychology. Nah, arah penelitian-penelitian di environmental psychology, psikologi lingkungan adalah bagaimana mengembalikan kealamiahan lingkungan yang sekaligus juga beriringan dengan supaya manusia lebih well-being, supaya manusia lebih bahagia, ya, supaya kualitas kehidupan manusia itu lebih baik. Soalnya dulu banyak ngebangun, banyak merekayasa alam, banyak merekayasa lingkungan, tapi hasilnya malah bikin environmental problem permasalahan lingkungan. Nah, sekarang justru ajakan dari environmental psychology adalah ke arah itu. Gimana caranya kita tetap punya lingkungan yang baik, green psychology, lingkungan yang nyaman, alamiah, tapi juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita. Itu dorongan dari environmental psychology di akhir-akhir ini, dewasa ini. Segitu dulu video kedua kali ini, mudah-mudahan teman-teman nangkep dan nyimak ya bahwa ternyata ada dorongan yang mulia ya. Karena tadi awalnya dulu kan kalau di video yang lalu kita bahas soal Kurt Lewin bahwa psikologi yang baik itu psikologi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang betul-betul terjadi di lapangan, dan environmental psychology itu betul-betul concern ke hal itu. Gimana caranya kita mengembalikan kealamiahan lingkungan kita sekaligus membuat kualitas hidup kita lebih baik. Mudah-mudahan pertemuan kedua ini memberikan banyak insight buat teman-teman ya, supaya bisa lebih menjaga lingkungan, ngecek lagi interaksi diri kita sama lingkungan seperti apa. Apakah selama ini kita banyak adjustment atau adaptation ya? Yang baik yang gimana? Yang baik yang seimbang. Terima kasih, like if you like it. Jangan lupa subscribe jika teman-teman love it ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.